Selamat datang dalam video pembelajaran untuk mata kuliah komputer akuntansi. Kita akan melanjutkan untuk transaksi tanggal 30 Januari 2019. Nah, untuk tanggal 30 Januari ini ada transaksi pembelian SGD Singapura dolar ya. Berarti di sini kita akan masuk di fitur kas dan bank. Ya, kalau kemarin kan untuk transaksi sebelumnya kita masuk di fitur aset tetap. Sekarang kita sudah masuk di fitur kas dan bank. Ya, pembelian SGD sebesar 500 menggunakan Mandiri IDR dan langsung ditransfer ke rekening Mandiri SGD. Nah, perusahaan dikenakan biaya administrasi 15.000 yang akan dialokasikan ke beban lain-lain. Informasi nilai kursnya 10.050 ya. Nah, di sini nanti kita akan masuk di menu kas dan bank. Kita masuk di accurate-nya, kas dan bank, kemudian transfer bank. Kita isikan tanggalnya dulu ya. Kita ganti tanggal 30 Januari 2019. Dari kas atau banknya berarti kita pilih Mandiri IDR ya. Mandiri IDR. Mandiri IDR. Ke kas ya, berarti dan langsung ditransfer ke rekening Mandiri SGD ya. Mandiri SGD. Kemudian nilai kursnya tadi 10.000. Kita isikan di sini ya. Kursnya 10.050. Hasil transfernya 500 ya. Kita klik di sembarang tempat, nanti akan muncul tulisan ada selisih minus ya, 5.025.000 ya. Nah, kemudian nominal ini kita akan ketikkan di nilai transfer. Nah, kita tulis 5.025.000. Nah, kemudian kita klik di sembarang tempat sehingga tulisan tadi hilang ya. Di sini sudah masuk nilai transfernya 5.025.000. Sehingga di sini Anda lihat di bawah totalnya, total Bank Mandiri IDR-nya ya, ini total Bank Mandiri SGD-nya 500 dolar Singapura ya. Nah, kemudian kita pilih yang gambar rupiah ini ya. Kita klik biaya transfer. Kemudian kita pilih tadi biaya administrasinya masuk di beban lain-lain. Kita pilih beban lain-lain. Nah, ini ada beban lain-lain. Kita masukkan tadi nominalnya 15.000 ya. 15.000 dibebankan ke bank pengirim. Ya. Dibebankan ke bank pengirim, kemudian klik lanjut. Nah, kemudian kita klik yang info lainnya. Di situ ada catatan, kita isikan pembelian mata uang asing dengan SGD. Nah, kalau sudah kita bisa simpan. Oh ya, ini tadi totalnya
menjadi 5.040.000 ya. Kita simpan. Ya, berhasil disimpan. Sekarang kita tutup dulu transfer bank. Kita masuk di transaksi tanggal 31 Januari 2019. Pencatatan bunga bank dialokasi ke akun pendapatan lain-lain ya, pada bulan Januari 2019 yang diterima pada Bank Mandiri IDR sebesar 150.000. Kita masuk di accurate-nya, masuk di kas dan bank, kemudian penerimaan atau deposit ya, pencatatan untuk bunga bank, berarti mendapatkan bunga dari bank ya. Penerimaan, kas dan banknya kita pilih tadi Mandiri IDR ya. Mandiri IDR. Kemudian tanggalnya kita ganti 31 Januari 2019. Kemudian nomor ceknya tidak ada ya, kita kosongi. Kemudian kita pilih akunnya tadi pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain nilainya 150.000. Klik lanjut ya. Kemudian di info lainnya kita klik. Kita isikan catatan di sini bunga bank Januari 2019. Pemberi berarti tadi Bank Mandiri ya. Nah, kalau sudah kita bisa klik simpan. Oke, berhasil disimpan. Kita close dulu penerimaannya. Kita masuk di transaksi berikutnya, masih tanggal 31. Ada pencatatan biaya listrik, air, dan telepon ya, menggunakan pembayaran menggunakan Bank Mandiri IDR sebesar 1.750.000 ya. Kita masuk di accurate-nya, kas dan bank, pembayaran. Kas banknya kita pilih ya, tadi beban listrik air. Kas dan banknya Mandiri ya, Mandiri IDR. Ya, tadi pembayarannya menggunakan Bank Mandiri IDR ya. Bank Mandiri IDR, tanggalnya kita ganti juga 31 Januari 2019. Nah, kemudian baru kita pilih akunnya di sini. Kita pilih tadi beban listrik air ya. Beban listrik air dan telepon. Nominalnya 1.750.000. Kita klik lanjut. Kemudian di info lainnya kita isikan di catatan, berarti listrik, air, telepon Januari 2019. Penerimanya berarti PLN
PDAM ya, Telkom. Oke, kemudian kita klik simpan. Berhasil disimpan. Kita close dulu pembayaran. Kita masuk di transaksi selanjutnya. Pencatatan biaya cetak brosur dialokasikan ke akun beban pemasaran. Pembayaran menggunakan Bank Mandiri IDR sejumlah 1.250.000. Berarti masih sama dengan yang tadi ya. Kas dan bank pembayaran. Kas dan banknya Mandiri IDR. Tanggalnya kita ganti 31 Januari 2019. Kita pilih akunnya yaitu beban pemasaran. Beban pemasaran ini ya. Beban pemasaran kita isikan nilainya 1.250.000. Kalau sudah bisa kita klik lanjut. Kemudian di info lainnya catatan kita isi cetak brosur. Cetak brosur Januari 2019. Penerimanya tidak diisi, tidak apa-apa ya karena di sini belum ada keterangannya. Kita bisa simpan. Oke, berhasil disimpan. Kita close dulu pembayaran. Kita masuk di transaksi selanjutnya. Masih tanggal 31, melakukan pembayaran hutang biaya yang terjadi pada bulan Desember 2018 menggunakan Bank Mandiri IDR. Nilai hutang biayanya sebesar 12.500.000. Berarti masih sama ya, kas dan bank kemudian pembayaran. Kas dan bank pembayaran. Kas dan banknya berarti Mandiri ya, IDR. Tanggalnya kita ganti 31 Januari 2019. Pilih akunnya hutang biaya. Hutang biaya nominalnya 12.500.000. Klik lanjut. Kita isikan di info lainnya catatan hutang biaya Desember 2018. Oke, penerimanya dikosongi saja. Kita klik simpan. Berhasil disimpan. Kita close pembayaran. Kita masuk di transaksi berikutnya. Perusahaan melakukan rekonsiliasi PPN masukan dan PPN keluaran periode Januari 2019. Ya. Berarti ini melakukan rekonsiliasi. Nah, kemudian nanti juga ada kuis ya. Kita masuk di menu laporan, kemudian nanti daftar laporan. Ya, untuk yang rekonsiliasi nanti akan masuk di, kita lihat ya, di buku besarnya juga. Kita masuk di accurate-nya. Nah, kita masuk coba di laporan dulu kita lihat ya.
laporan, daftar laporan, kemudian laporan, daftar laporan. Kita masuk di pajak sebelah kiri ini, ada pajak, kita klik. Kemudian sebelah kanan kita cari yang rekonsiliasi PPN ini ya, lebih atau kurang bayar, kita klik. Dari tanggalnya kita ganti 1 Januari 2019 sampainya 31 Januari 2019. Kita tampilkan. Nah, di sini ada laporan rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar. Kita lihat dulu PPN keluarannya ya. Nah, yang di sini total dari pajak keluaran atau PPN keluaran sebesar 14.518.050 rupiah. Ya. Kemudian untuk yang PPN masukannya, PPN masukan berarti 6.504.000 ya. Nah, karena PPN keluarannya tadi lebih besar daripada PPN masukan, maka di sini selisihnya disebut PPN kurang bayar ya. PPN kurang bayarnya sebesar 8.014.050 rupiah ya. Ini Anda catat di kertas ya, supaya nanti tidak lupa nominalnya ya, dicatat dulu di kertas. Nah, kemudian ini biar seperti ini dulu, tidak usah ditutup daftar laporannya. Kita masuk langkah kedua di buku besar ya. Buku besar, kemudian jurnal umum. Nih ya, jurnal umum. Tanggalnya kita ganti dulu 31 Januari 2019. Kemudian kita pilih ya akun yang akan didebet tadi PPN keluaran. Nah, PPN keluaran didebet sebesar tadi 14.518.050 ya. Gini ya, 14.518.050 rupiah. Kita klik lanjut. Kemudian kita pilih yang di sisi sebelah kredit PPN masukan. PPN masukan sebelah kredit nominalnya tadi 6.504.000. 6.504.000. Kita klik lanjut. Ya. Kemudian kita pilih lagi karena PPN keluaran ini lebih besar daripada PPN masukan. Jadi selisihnya namanya PPN kurang bayar. Ya. PPN kurang bayar sudah otomatis dikredit dengan nominalnya juga otomatis ya selisihnya 8.014.050 rupiah. Kita klik lanjut. Nah, kemudian di sini sudah sama ya. Debit, kredit, total debit, total kreditnya sama. Oke. Nah, kemudian langkah ketiga kita simpan dulu ya. Oke.
Kemudian sebelum kita simpan, coba di info lainnya kita isi dulu di keterangannya rekonsiliasi PPN. PPN Januari 2019. Ya, di info lainnya. Kemudian kalau sudah, kita simpan dulu saja. Jurnal umumnya berhasil disimpan. Oke, jurnal umumnya kita close. Nah, yang daftar laporan masih terbuka ya tadi, belum ditutup. Nah, di daftar laporan, karena tadi sudah kita rekonsiliasi, kita klik refresh. Refresh ini ya, tanda refresh ini kita klik, nanti akan kita lihat hasilnya. Nah, kita lihat di sini kalau di refresh bagian paling bawah, Anda scroll ke bawah. Nah, di sini totalnya dari PPN lebih atau kurang bayar ini adalah sudah 0. Ya. Kalau sudah 0 berarti sudah betul ya. Oke. Nah, kemudian tadi ya, sebelum kita refresh tadi yang di awal tadi, di situ untuk bisa menjawab kuis sebenarnya ya. Berapakah nilai PPN kurang bayar atau lebih bayar? Perusahaan ini ya, berapakah nilai PPN kurang atau lebih bayar perusahaan untuk periode Januari 2019? Nah, berarti tadi PPN kurang bayarnya berapa nominalnya? Ya, Anda bisa catat tadi, atau kalau misalnya belum Anda tutup, Anda bisa screenshot ya tadi ya laporan rekonsiliasinya yang menunjukkan PPN kurang bayarnya tadi sebesar 8.014.050 rupiah. Ya, nanti ini juga sebagai tugas di Sunan. Oke. Kembali lagi di sini. Ya, ini sudah 0. Jadi kita bisa close daftar laporannya. Oke, kita masuk di transaksi berikutnya. Pencatatan atas biaya asuransi dibayar di muka untuk 1 tahun yang dibayarkan pada akhir Desember 2018. Nah, di sini kita akan masuk di buku besar, kemudian jurnal umum. Ya. Kemudian juga ada kuis, berapakah nilai asuransi dibayar di muka setelah adanya transaksi ini? Kita bisa lihat nanti di daftar laporan. Nah, untuk pencatatan biaya asuransi dibayar di muka, kita bisa lihat dulu di laporan ya. Kita masuk di accurate-nya. Kita klik daftar laporan. Kita pilih yang keuangan ini ya, keuangan. Kemudian kita cari yang neraca indeks kontrol. Ini ya, neraca indeks kontrol. Tanggalnya 31 Januari 2019. Tampilkan. Kita bisa lihat saldo dari asuransi dibayar di muka. Ya, kita lihat di sini adalah 48 juta. Nah, nominal 48 juta ini adalah untuk 1 tahun. Ya, 1 tahun itu berarti 12 bulan. Kalau per bulannya berarti dibagi 12. Berarti kita dapatkan
asuransi dibayar di mukanya untuk setiap bulannya adalah sebesar 4 juta. Ya. Nah, 4 juta berarti nanti akan kita catat di jurnal umum tadi ya. Ini ya, di jurnal umum pencatatan asuransi dibayar di muka. Kita bisa masuk di buku besar. Kemudian jurnal umum. Nah, kemudian kita isikan tanggalnya 31 Januari 2019. Kemudian kita pilih. Nah, kalau di jurnal berarti debitnya apa? Beban asuransi ya. Beban asuransi. Beban asuransi. Nah, ini. Beban asuransi di debit tadi sebesar 4 juta ya. Kita klik lanjut. Kemudian sisi kreditnya asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka, kreditnya 4 juta. Lanjut. Total debit, kreditnya sama. Kemudian di info lainnya, kita klik, kita isikan keterangannya penyesuaian asuransi dibayar di muka Januari 2019 ya. Kemudian kita bisa klik simpan. Berhasil disimpan. Jurnal umum kita close. Nah, di sini tadi masih kita buka daftar laporannya ya. Nah, di daftar laporan ini untuk menjawab kuis ya. Kuisnya tadi pertanyaannya, berapakah nilai asuransi dibayar di muka setelah adanya transaksi ini? Oke, kita bisa lihat di daftar laporan, kita klik refresh dulu. Klik refresh. Kita akan lihat ada perubahan nominal di asuransi dibayar di muka. Nah, sehingga asuransi dibayar di muka menjadi 44 juta. Ya, silakan ini di screenshot ya untuk menjawab pertanyaan dari kuis tadi. Oke. Disimpan dulu hasil screenshotnya. Oke, kalau sudah kita bisa close ya daftar laporannya. Kita masuk di transaksi berikutnya. Tanggal 31 Januari 2019, ini yang terakhir ya. Perusahaan melakukan proses akhir bulan untuk periode Januari 2019. Informasi nilai kurs SGD-nya 10.050 ya. Nah, kita masuk di akuratnya. Di sini nanti untuk juga menghitung jurnal penyusutan ya. Kita masuk di menu perusahaan. Proses akhir bulan ini ya.
bulannya Januari ya, tahun 2019 ya. Kemudian kita simpan ya. Nah ini tadi sudah ya, kursnya sudah ya, kursnya SGD Singapura dolarnya 10.050. Oke, ini sudah betul. Kita klik simpan. Oke, berhasil disimpan. Kita close dulu proses akhir bulan. Kita cek di neraca indeks kontrol ya. Coba klik daftar laporan. Daftar laporan. Kita cari yang neraca indeks kontrol. Tanggalnya kita rubah 31 Januari 2019. Tampilkan. Kemudian kita refresh lagi ya. Refresh lagi. Setelah tadi kita proses akhir bulan, ini kita refresh lagi. Oke, kita lihat untuk jumlah asetnya. Nah, jumlah aset kalau Anda lihat di sini totalnya menjadi 1.855.269.800 ya. Untuk akumulasi penyusutan totalnya 78.344.000 ya. Nah, oke. Silakan ini kalau punya Anda ini sama nominalnya, berarti sudah benar ya. Jumlah aset, jumlah kewajiban, dan ekuitasnya sama sebesar ini. Silahkan tampilan ini Anda screenshot juga untuk nanti tugas dimasukkan di Sunan ya. Anda simpan. Oke, silakan disimpan dulu untuk nanti Anda upload di Sunan. Oke, berarti untuk tahapan ini kita sudah sampai di proses akhir bulan ya, untuk Januari 2019. Berarti transaksinya ini sudah selesai ya untuk PT Surya Furniture. Oke. Anda bisa close daftar laporan. Oke. Untuk pembahasan kali ini kita sudah selesai untuk pencatatan transaksi di PT Surya Furniture. Terima kasih.